Assalamualaikum generasi hebat. Semoga semakin semangat ya berproses menjadi orang sukses. Namun sebelum kita belajar, jangan lupa ya subscribe dulu ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi di masyarakat. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu mengidentifikasi mengenai konsep dasar kegiatan ekonomi, jenis-jenis aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, dan juga konsumsi, serta perannya dalam meningkatkan sebuah kesejahteraan. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui dulu apa sih itu kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh individu atau juga kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik itu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Aktivitas ini mencakup 3 bidang, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi yang saling berkaitan. Jenis-jenis kegiatan ekonomi itu ada 3. Yang pertama, kegiatan produksi. Yang kedua, distribusi. Dan yang ketiga adalah konsumsi. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Apa sih pengertiannya? Nah, produksi itu adalah kegiatan menghasilkan atau juga menambah nilai guna barang serta jasa untuk memenuhi semua kebutuhan konsumen. Pelakunya ialah orang yang dikenal produsen. Nah, jenisnya apa saja? Jenisnya ada 2. Yang pertama, produksi barang merupakan kegiatan mengubah sifat maupun bentuk suatu benda. Produksi barang ini bisa dibedakan menjadi barang modal dan barang konsumsi. Misalnya produksi roti, produksi mebel, dan penjahit. Yang kedua adalah produksi jasa, merupakan kegiatan menambah nilai guna suatu barang tanpa mengubah bentuknya. Misalnya jasa perawatan kecantikan, jasa pengobatan, jasa pariwisata. Apa sih tujuan dari produksi ini? Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kemakmuran. Nah, produksi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah alam. Semua hasil alam, baik berupa benda maupun makhluk hidup, yang digunakan dalam kegiatan produksi untuk mencapai kemakmuran. Yang kedua, tenaga kerja, yaitu faktor yang menjalankan kegiatan produksi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga adalah modal, yaitu semua barang dan benda yang digunakan untuk memperlancar dan memaksimalkan proses produksi. Yang keempat adalah kewirausahaan, yaitu faktor keahlian berfungsi untuk mengontrol dan memastikan faktor-faktor produksi berjalan dengan baik dan menghasilkan produksi yang maksimal. Kegiatan ekonomi berikutnya adalah distribusi, yaitu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Nah, distribusi ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, sebagai agen penyalur hasil produksi dari produsen ke konsumen. Yang kedua, agar hasil produksi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara maksimal. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan barang dan jasa tertentu. Yang keempat, menjaga keberlangsungan produksi perusahaan. Selanjutnya, distribusi ini memiliki 3 jenis. Yang pertama, distribusi langsung, yaitu kegiatan distribusi yang dilaksanakan tanpa perantara antara produsen dan konsumen. Yang kedua, distribusi semi langsung, merupakan kegiatan distribusi di mana produsen mendistribusikan barang dan jasanya kepada konsumen melalui perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contoh, Samsung menjual produknya melalui Samsung Center. Yang ketiga,
Distribusi tidak langsung merupakan kegiatan distribusi di mana produsen mendistribusikan barang dan jasanya melalui perantara. Perantara tersebut dapat berupa agen, minimarket, pasar, dan pedagang kecil. Nah, untuk kegiatan ekonomi yang ketiga adalah konsumsi. Pengertiannya, konsumsi merupakan kegiatan yang menghabiskan atau mengurangi manfaat suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan konsumsi ada beberapa. Yang pertama, mengurangi manfaat suatu barang. Yang kedua, menghabiskan manfaat suatu barang. Yang ketiga, menjaga status sosial di masyarakat dengan produk-produk kebutuhan tersier. Yang keempat, menjaga kesehatan tubuh dengan konsumsi vitamin dan gizi seimbang. Yang kelima, memenuhi kebutuhan jasmani. Yang keenam, memenuhi kebutuhan rohani. Yang ketujuh adalah estetika dan keindahan. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perbedaan konsumsi di masyarakat. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu suatu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, meliputi motivasi, sikap, dan selera. Yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar seseorang, meliputi pekerjaan, harga barang atau jasa, dan kebudayaan. Nah, di sini kegiatan ekonomi bisa berjalan karena adanya pelaku kegiatan ekonomi yang bisa kita bedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah rumah tangga konsumen, adalah sekelompok masyarakat baik individu maupun kelompok yang melaksanakan konsumsi atas nilai produksi baik barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, rumah tangga produsen adalah pelaku kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, rumah tangga pemerintahan, yaitu di sini pemerintah berperan bisa sebagai konsumen serta produsen dalam kegiatan ekonomi. Yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Di sini kita lihat adanya kerjasama antara negara dengan negara lain melalui kegiatan ekspor dan impor untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, sampailah kita di manfaat dari kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi memungkinkan individu serta keluarganya untuk memperoleh barang dan jasa. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan. Individu akan dapat meningkatkan pendapatan mereka yang akan dapat meningkatkan kualitas hidup. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja. Nah, kegiatan ekonomi yang berkembang dapat membuka peluang kerja baru serta mengurangi pengangguran. Nah, dari pembahasan yang telah kita paparkan, kita bisa menarik kesimpulan, yaitu kegiatan ekonomi masyarakat juga mencakup sebuah aktivitas produksi, distribusi, dan juga konsumsi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta akan meningkatkan kesejahteraan. Aktivitas ini berperan dalam menciptakan sebuah lapangan kerja yang sejahtera. Nah, demikian pembahasan materi kita kali ini. Terima kasih ya atas perhatiannya. Semoga presentasi ini dapat menambah ilmu dan wawasan bagi para pembaca presentasi sekalian. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Sampai ketemu di materi berikutnya.